Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yayah Robiatul Adawiyah. Background pendidikan saya adalah pendidikan bahasa Arab. Saat ini profesi saya sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Konsentrasi saya dalam pembelajaran adalah mata kuliah Al-Arabiyah lil Atfal atau yang biasa disebut dengan mata kuliah Bahasa Arab Usia Dini. Mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah utama untuk mahasiswa program pendidikan Bahasa Arab dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya memperlihatkan teknik dan pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Al-Arabiyah lil Atfal. Mata kuliah Al-Arabiyah lil Atfal merupakan mata kuliah utama bagi program studi pendidikan bahasa Arab. Secara garis besar, pembelajaran bahasa sangat penting pada masa awal anak, terutama di negara dengan berbagai budaya seperti di Indonesia ini. Materi ini berfokus pada konsep dasar dan prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab untuk pelajar muda dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa dilatih untuk mengembangkan rencana pelajaran yang mencakup teknik pengajaran, media, materi yang tepat untuk pelajar muda bahasa Arab, serta bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas bahasa Arab. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah: pertama, konsep dasar dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab untuk pelajar muda. Yang kedua, isu-isu terkini pembelajaran bahasa Arab bagi pelajar muda. Yang ketiga, ranah kognitif Bloom. Yang keempat, keterampilan mengajar bahasa Arab untuk pelajar muda yang mencakup strategi, metode, dan media. Yang kelima, pengembangan bahan ajar. Yang keenam, evaluasi pembelajaran bahasa Arab, serta yang ketujuh, teaching practice. Oke, selanjutnya ada beberapa buku rujukan utama yang saya gunakan. Yang pertama, buku Teaching Language to Young Learner karya Cameron Lin. Kemudian yang kedua, buku Al-Arabiyah lil Atfal karya saya sendiri yang terbit di Pustaka Nurja. Kemudian yang ketiga, buku At-Taqwim Al-Lughawi karya Ibrahim Ali. Yang keempat, buku Teknik-teknik unik dalam pembelajaran bahasa Arab karya Sultan Firdaus. Yang kelima, buku 1001 Games Pengajaran Bahasa Arab karya Incinia Angger-Rowin. Selanjutnya, model pembelajaran yang saya terapkan adalah menggunakan sistem blended learning, yaitu luring dan daring. Untuk pembelajaran daring, saya menggunakan platform online, yaitu e-learning yang disediakan oleh kampus Universitas Nurul Jadid. Fungsi dari e-learning sendiri adalah sebagai media penyimpanan bahan materi pengajaran, yang kedua sebagai media pengumpulan tugas, dan yang ketiga sebagai bentuk administratif pertanggungjawaban saya sebagai dosen kepada pihak kampus. Selain itu, saya juga menggunakan grup Telegram sebagai media interaksi saya dengan mahasiswa, serta bisa bertatap muka secara real time dan live melalui Zoom meeting dan Google Meet dengan mahasiswa. Dalam proses mengajar, saya menggunakan teknik komponen DIA atau biasa disebut dengan komponen delivery, interaktif, dan assessment. Adapun komponen delivery itu adalah di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak kuliah yang telah disepakati bersama, mulai dari waktu pembelajaran, maksimal keterlambatan, sistem penilaian, tugas-tugas, serta minimal kehadiran dalam satu semester. Kemudian, mengunggah semua materi dan bahan tayang seperti PowerPoint, buku referensi, serta tugas dan kuis beserta skornya melalui e-learning termasuk link video conference ataupun Zoom meeting. Kemudian yang kedua, untuk komponen interaktif dilakukan melalui diskusi teks pada e-learning atau metode online lainnya seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet ataupun Zoom meeting. Kemudian
Saya juga menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang mendukung seperti ceramah, brainstorming, kemudian diskusi atau presentasi, serta problem based learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS untuk mata kuliah Al-Arabiyah lil Atfal. Di sini saya akan tampilkan rencana pembelajaran semester Al-Arabiyah lil Atfal yang dikembangkan oleh Yayah Robiatul Adawiyah, program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Nurul Jadid. Adapun Al-Arabiyah lil Atfal di sini merupakan mata kuliah utama pada program studi pendidikan bahasa Arab dengan bobot 3 SKS. Kemudian CPL Prodi yang dibebankan pada MK, di sini ada ranah sikap, kemudian ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, kemudian ada pengetahuan. Kemudian adapun di sini kemampuan akhir tiap tahap belajar. Yang pertama, mampu menjelaskan secara mendalam tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini dan mengenali isu-isu terkini tentang pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini secara menyeluruh. Yang kedua, bekerja secara mandiri dalam memilih dan menerapkan teknik pengajaran yang tepat dan menggunakan berbagai media di kelas Al-Arabiyah lil Atfal. Kemudian yang ketiga, bekerja dalam kelompok dalam merancang dan mengembangkan rencana pelajaran dan materi yang sesuai untuk mengajar bahasa Arab kepada pelajar muda dalam segala hal. Dan yang terakhir, mempresentasikan rencana pelajaran yang dirancang mahasiswa dan mengimplementasikannya dalam kegiatan peer teaching. Selanjutnya, di sini ada deskripsi singkat mata kuliah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada bahan kajian atau materi pembelajaran, juga saya sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian di sini ada referensi utama dan referensi pendukung. Adapun media pembelajarannya di sini kami menggunakan LCD atau proyektor, kemudian penggunaan papan tulis. Kemudian untuk sumber belajarnya bisa dari PowerPoint, buku, modul, kartu flash dan peta konsep. Kemudian dalam rencana pembelajaran semester ini di sini ada 16 pertemuan. 14 pertemuan tatap muka untuk penyampaian materi dan berdiskusi di dalam kelas, baik luring maupun daring. Kemudian 2 pertemuan sisanya adalah yang pertama untuk ujian tengah semester dan untuk ujian akhir semester atau disebut dengan UAS. Yang terakhir di sini adalah evaluasi hasil pembelajaran. Di sini ada 3 komponen yang harus kami evaluasi atau kami ambil nilainya. Yang pertama, komponen formatif atau nilai harian, yaitu kehadiran mahasiswa minimal 75% dari jumlah tatap muka. Kemudian yang kedua, tugas-tugas terstruktur dan mandiri. Kemudian yang ketiga, moralitas atau etika dan ketaatan terhadap kode etik mahasiswa. Di sini nilai persentasenya adalah 30%. Kemudian untuk evaluasi yang kedua, yaitu untuk ujian tengah semester atau UTS, di sini persentasenya juga 30%. Kemudian untuk yang ketiga, ujian akhir semester atau disebut dengan UAS, di sini persentasenya paling besar yakni 40%. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya presentasikan terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Al-Arabiyah lil Atfal. Selanjutnya saya akan menampilkan atau memperlihatkan video pembelajaran saya secara luring di dalam kelas bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftah liqan al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qablaha kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ini bi khair aidan.
qablaha uridu an aqra kashfal hudur awalanam faman du'iya ismuhu faltarfa yadahu bisautin. Paham tuh? Baik. Atik Putri Hidayah. Aina? Mafi. Ghaibah. Bahjatul Imaniyah. Bintang Ramadan. Dela Zulfia. Fajar Diansa. Oke, teman-teman masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Oke, sebelum saya menambah materi yang baru, judul yang baru, saya akan menanyakan terlebih dahulu. Istilahnya kita murojaah ya. Minggu kemarin itu kita belajar tentang konsep pembelajaran bahasa Arab, konsep dasar pembelajaran bahasa Arab. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada dua orang. Pertama Putra, yang kedua Putri. Oke, pertanyaan pertama ya. Habis ini saya tunjuk orangnya. Ada 3 faktor yang signifikan yang paling mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Saya tunjuk Mas Bintang. Coba dijawab. Jadi ada 3 faktor, Bu. 3 faktor yang mempengaruhi bahasa seseorang itu, Bu, bahasa anak. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor kognitif, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor biologis ini jadi manusia itu secara alamiah, secara pada hakikatnya sendiri itu sudah punya kemampuan untuk berbahasa. Jadi tanpa belajar formal dan sebagainya, manusia ini secara alami, secara biologis sudah punya kemampuan untuk berbahasa. Itu secara biologis. Kemudian secara kognitif ini, jadi manusia itu punya perkembangan intelektual. Jadi dalam pembelajaran bahasa, jika sering dilatih, sering diasah, maka bahasanya akan semakin bagus. Yang lingkungan ini apa itu kemarin sudah kalau tidak salah, yang lingkungan ini Bu, kayak ya lingkungan sekitar kita itu. Jadi kita tinggal di lingkungan yang bahasanya seperti apa, sedikit banyak bahasa kita akan dipengaruhi dengan lingkungan tersebut. Seperti itu. Oke, bagus untuk Bintang ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Karena barusan sudah Putra yang menjawab, meskipun mewakili hanya 1 orang, sekarang saya maunya Putri yang menjawab. Oke. Pertanyaan kedua, ada 5 prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, saya mau coba sebutkan 3 prinsip saja dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian jelaskan salah satunya. Oke, saudari, saya pilih dulu ya. Maryam, silahkan Maryam. Ada 5 prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama prioritas, yang kedua korektisitas dan prinsip berjenjang. Sedangkan prinsip prioritas itu sendiri memiliki beberapa karakter atau pengertian. Yang pertama mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Adapun karakteristik yang kedua yaitu mengakarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Dan karakteristik yang terakhir menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang isu-isu terkini dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini. Ya, kalian tahu apa itu isu-isu terkini dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini? Siapa yang tahu tentang pengertian dari isu? Apa itu isu? Apakah isu sama dengan problem atau permasalahan? Kenapa saya menyebutnya isu-isu terkini? Kenapa tidak problematika misalnya pembelajaran bahasa Arab pada usia dini? Kenapa harus ada isu-isu terkini? Berarti kan di situ ada perbedaan. Apa perbedaan antara isu dan problem? Mungkin ada yang pernah membaca, tidak apa-apa, salah juga tidak akan saya marahi. Ada yang tahu?
Baik dari jurnal yang pernah saya baca, isu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu permasalahan. Sedangkan problem atau masalah adalah suatu situasi atau kondisi yang menimbulkan kesulitan, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan bagi seseorang atau sekelompok orang. Ada pendapat lain selain Maryam? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab terkait perbedaan isu dan problem. Mungkin ada yang tidak ada yang mau menyanggah, ada yang tidak sepaham dengan yang dijawab oleh Maryam tadi. Tidak ada ya? Oke. Sekarang kita lihat slide bersama-sama ya. Apa itu isu? Isu adalah pembicaraan hangat, desas-desus, atau rumor dari berbagai kalangan masyarakat tentang sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi, ya, yang berpotensi menimbulkan dampak kerugian jika tidak dilakukan penanganan secara dini, tepat, dan akurat. Itu isu, ya. Jadi desas-desus atau rumor itu isu. Bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Nah, ini isunya, rumornya, jika tidak ada penanganan secara dini, maka akan menjadi sebuah masalah. Itu isu. Paham sampai sini ya? Terkait isu. Oke, selanjutnya, apa perbedaan masalah dan isu? Nah, isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Nah, coba perhatikan slide-nya. Permasalahan adalah perbedaan atau gap antara kondisi real dengan kondisi ideal, atau perbedaan antara kondisi real dengan ekspektasinya. Itu permasalahan. Jadi permasalahan di sini disebut perbedaan atau gap. Sedangkan isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Jadi kalau isu itu tidak selamanya itu salah, tidak selamanya itu benar juga. Makanya disebutnya permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Nah, makanya tadi ada kata-kata kalau tidak kalau tidak dilakukan penanganan secara dini, maka akan menimbulkan kerugian. Itu isu. Paham ya? Sudah ada gambaran tentang isu dan permasalahan berarti perbedaannya. Oke. Selanjutnya teman-teman, pembelajaran bahasa Arab di TK dan TPQ, ya. Jadi pada awal tujuannya pembelajaran di TK itu adalah mempersiapkan siswa untuk mengikuti pengajaran formal dengan mendorong perkembangan keterampilan sosial. Jadi pada awalnya tujuan pembelajaran di TK itu hanya untuk perkembangan sosialnya saja. Jadi di sana tidak ada tuntutan untuk anak TK itu atau anak TPQ atau anak pada usia dini itu dituntut untuk pintar matematika, pintar bahasa dan lain-lain. Tapi lebih kepada perkembangan sosialnya. Kenapa begitu? Ya, karena bukan waktunya anak itu untuk pintar, tapi anak usia dini itu adalah waktunya untuk merasa senang, ya. Jadi tidak ada tuntutan untuk itu sebenarnya. Cuma semakin kesini ya, TK itu apa? Singkatan dari TK? Kepanjangan dari TK? Taman kanak-kanak itu sudah diganti kepada kelompok bermain sekarang yang dinamakan playgroup atau mungkin PAUD ya sebutannya. Jadi mungkin isinya kalau PAUD itu lebih kepada sosialisasi dulu, kemudian TK-nya, taman kanak-kanaknya itu sudah kepada ranah akademik juga. Nah, jadi tujuan di TK itu, pembelajaran di TK itu ada 3. Pertama, pra membaca, kedua, pra matematika, yang ketiga, keterampilan perilaku. Nah, kemudian di mana letaknya yang bahasa Arab ini, Bu? Ya kan? Karena di sana hanya pra membaca, pra matematika, yang ketiga, keterampilan perilaku. Nah, kemudian emang ada pembelajaran bahasa Arab ya di tingkat TK? Ada. Ya. Kemudian yang kemudian di tingkat TK itu
fokusnya itu pada kegiatan akademik sekarang sudah, karena untuk bermainnya itu sudah ada yang namanya playgroup. Nah, kemudian pelajaran yang termasuk dalam kategori kegiatan pramembaca itu pada jenjang pendidikan TK meliputi apa saja? Yaitu kegiatan membaca dalam bahasa pertama. Bahasa pertama kita di sini apa? Bahasa Indonesia, itu pramembaca. Sedangkan pembelajaran bahasa asing yang meliputi bahasa Inggris dan bahasa Arab merupakan mata pelajaran muatan lokal. Kemudian untuk lembaga TPQ biasanya yang awalnya mengajar untuk membaca Al-Quran, ya kan, mengenal huruf-huruf Arab, hijaiyah dan lain-lain, itu sekarang juga sudah berkembang. Ada sebagian TPQ itu yang sudah menerapkan untuk pembelajaran bahasa asing, yaitu lebih ke bahasa Arab mungkin kalau TPQ ya. Kalau TK itu mungkin bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada. Ya. Nah, di situ. Sekarang siapa yang bisa memberikan penjelasan sedikit terkait, sebelum saya jelaskan lebih lanjut terkait kenapa anak usia dini itu dianjurkan untuk diajarkan bahasa asing, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, tapi ya lebih khususnya bahasa Arab. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Silakan. Karena seorang anak usia dini itu Bu lebih bisa memahami dan lebih cepat memahami apa yang sudah diajarkan, dan juga bisa meningkatkan kognitif pada anak itu ketika membelajarkan bahasa asing juga gitu Bu. Oke, sekarang teman-teman saya akan memberi sedikit ulasan tentang apa itu CEFR sebagai standarisasi BIPA ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa googling sendiri karena kalau dibahas di dalam kelas semua mungkin waktunya tidak akan cukup ya. Jadi apa CEFR itu? Common European Framework of Reference for Language. Apa itu? Standar yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian para pembelajar bahasa asing di seantero Eropa. Jadi ini adalah standar pembelajaran bahasa tingkat mubtadi ya, terus kemudian mutawassit sama apa lanjutan itu? Kalau di mutaqaddim. Kalau dalam bahasa Arab ya, mubtadi, mutawassit sama mutaqaddim. Jadi di CEFR ini sudah ada standarisasinya. Biar teman-teman nanti sebagai guru bisa menjadikan patokan ini ya, bisa dijadikan patokan untuk dalam mengajar bahasa Arab. Jadi kalau dia masih pemula, standarnya dia harus hafal berapa mufradat begitu ya. Langsung saja ke peringkat dalam CFR. Kelihatan Mas? Nah, basic. Berarti kalau basic ini dasar. Berarti ini anak-anak mubtadi ya. Itu ada dua, A1 dan A2. Jadi basic aja sudah ada dua tingkat kemampuannya yang harus dicapai. Yang pertama, yang sebelah kiri itu bahasa Inggrisnya, yang sebelah kanan bahasa Indonesianya. Ya. Yang pertama yang A1, dapat memahami dan menggunakan ekspresi sehari-hari dan ungkapan sehari-hari yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang konkret. Contohnya bagaimana? Ini kemampuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa untuk basic. Basic A1, dapat memahami dan menggunakan ekspresi sehari-hari. Ya, seperti tadi, mengungkapkan bagaimana keadaan dia lagi senang atau tidak sama teman-temannya dengan gurunya ketika ditanyakan kaifa halu, mereka menjawab dan lain-lain begitu ya. Itu kan hanya ungkapan sehari-hari mereka. Setidaknya anak-anak yang belajar bahasa asing untuk basic ya, setidaknya bisa begitu. Ditanya kaifa halukum, terus kemudian masbuki, min aina anti, itu setidaknya sudah bisa berinteraksi seperti itu, sudah bisa mengungkapkan, itu sudah bagus. Itu untuk basic.
Yang kedua, dapat memperkenalkan diri dengan orang lain. Nah, itu. Ismi, man, jitu min. Nah, karakteristik anak usia dini itu menurut teori perkembangan kognitif Piaget, ya, anak pada usia ini perkembangan kognitifnya masih berada pada tahap operasi konkret atau nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Ya. Jadi, anak usia dini dari PAUD sampai usia dini itu kira-kira sampai umur berapa? SD kelas ya. Jadi itu masih suka ke hal-hal yang nyata. Makanya kenapa tingkat egoismenya itu tinggi. Tidak pernah mau jika dikasih tahu. Biasanya kan anak kecil begitu ya. Jadi karena dia tidak mau menerima pendapat orang lain, dia tidak suka hal-hal yang abstrak. Jadi meskipun orang tuanya mau ngomong apapun itu tapi terkait hal-hal yang abstrak, mereka tuh tidak akan suka dan tidak akan diambil, tidak didengarkan maksudnya. Ya, karena mereka sukanya itu hal-hal yang konkret nyata. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, sekarang berdiri dulu. Sebelum penutupan kita biar semangat keluarnya, biar nggak loyo. Yuk berdiri dulu yuk. Yuk berpasang-pasangan. Hadap-hadapan berpasang-pasangan. Yuk, sudah ya. Kita bermain, ini konsentrasi nih. Ganjil genap. Ya. Oke, kita bermain ganjil genap. Terserah kalian siapa yang menjadi ganjil di antara pasangannya, siapa yang menjadi genap. Misalnya Mas ini jadi ganjil, ini yang genap, ini ganjil, terserah. Saya panggil dulu tim ganjil, mana yang ganjil? Yuk, yang merasa genap diingat. Ini melatih konsentrasi nih. Yang genap siapa, yang ganjil siapa diingat. Saya sebutkan angka satuannya. Yuk. Saya sebut angka 7. Oke, sekarang angka puluhan. Didengarkan ya. Saya sebut angka 45. Loh, kalian tinggal fokus ke angka belakang. Ya gimana? Yuk. 1 yang ganjil genap ingat. Saya sebut 2004. Yuk didengarkan. Ini bukan lagi tentang satuan, ratusan, ribuan atau jutaan, bukan. Tapi tentang hasil dari pertambahan. 5 ditambah 3. Genap kan? 8. Yuk, ada yang mana? Oke, beri tepuk tangan teman-temannya. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah berada pada akhir materi ya. Untuk tugas minggu depan silahkan kalian mereview artikel terkait isu-isu terkini dalam pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini. Paling maksimal saya minta review artikelnya itu 2 lembar. Nanti langsung pakai Google Drive ya, dijadikan satu folder, terus kemudian di Google Drive kan, kemudian linknya langsung kirim ke saya. Bisa via grup, bisa chat pribadi, atau bisa di e-learning. Ya, paham ini? Sudah tahu kan cara mereview artikel sebelumnya? Ya, paham. Baik. Nahtatim liko ana bikiroati kafaratul majlis ma'an. Baik, syukron.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.